Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zarfani Pradiva dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang penelitian bisnis. Yang pertama ada definisi penelitian bisnis. Tujuan penelitian bisnis yaitu penelitian bisnis bertujuan untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan membuat keputusan yang berhubungan dengan kegiatan bisnis. Lalu ada pula metode penelitian bisnis. Metode kuantitatif dan kualitatif digunakan dalam penelitian bisnis untuk memahami perilaku pasar dan tren konsumen. Lalu ada manfaat penelitian bisnis, yaitu penelitian bisnis membantu dalam pengembangan strategi pemasaran, pengambilan keputusan, investasi, dan pengelolaan sumber daya. Lalu ada etika dalam penelitian bisnis. Yang pertama ada prinsip-prinsip etika. Penelitian bisnis harus mematuhi prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, keadilan, dan perlindungan terhadap subjek penelitian. Lalu ada tantangan etika. Penelitian bisnis harus menghadapi tantangan terkait privasi, konfidensialitas, dan konflik kepentingan dalam penelitian mereka. Lalu ada pentingnya etika. Mematuhi etika dalam penelitian bisnis penting untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan dalam praktik bisnis. Selanjutnya ada peran penelitian bisnis dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada informasi yang diperoleh. Penelitian bisnis memberikan informasi yang relevan untuk membantu dalam pengambilan keputusan terkait strategi bisnis. Lalu ada analisis risiko dan peluang. Melalui penelitian bisnis, risiko dan peluang dalam pasar dapat diidentifikasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu ada pengaruh terhadap keberhasilan bisnis. Keputusan yang didasarkan pada penelitian bisnis cenderung lebih terinformasi dan dapat meningkatkan kesuksesan bisnis. Selanjutnya ada perumusan masalah penelitian. Ada identifikasi masalah. Langkah awal dalam penelitian bisnis adalah mengidentifikasi masalah atau pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Lalu ada pemilihan variabel. Peneliti harus memilih variabel yang relevan untuk memahami hubungan antara faktor-faktor dalam masalah penelitian. Lalu ada tujuan penelitian. Menetapkan tujuan yang jelas untuk peneliti bisnis membantu dalam mengarahkan langkah-langkah selanjutnya. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama ada survei dan wawancara. Metode survei dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif dari responden terkait dengan masalah penelitian. Lalu ada analisis sekunder. Data sekunder dari sumber-sumber yang ada digunakan untuk mendukung temuan penelitian. Lalu ada validitas data. Memastikan validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan melalui metode yang digunakan. Lalu ada analisis data dan temuan. Pengolahan data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik statistik dan perangkat lunak khusus untuk mendapatkan temuan yang relevan. Lalu ada interpretasi hasil. Temuan dari analisis data diinterpretasikan dan mengidentifikasi pola tren dari implikasi bagi keputusan bisnis. Lalu ada kesimpulan penelitian. Kesimpulan dari analisis data memberikan jawaban terhadap masalah, penelitian, dan rekomendasi untuk tindakan selanjutnya. Selanjutnya ada analisis kekuatan atau strengths. Sumber daya manusia, karyawan yang berkualitas dan berkompeten menjadi kekuatan utama dalam bisnis. Lalu ada inovasi produk, kemampuan untuk terus mengembangkan produk inovatif dan memberikan keunggulan kompetitif. Lalu ada reputasi merek yang kuat dan reputasi yang baik di pasar menjadi kekuatan tersendiri. Lalu ada pula analisis kelemahan yaitu weakness. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya keuangan. Keterbatasan dana untuk pengembangan produk dan ekspansi bisnis menjadi kelemahan. Lalu ada ketergantungan pada pemasok tertentu. Ketergantungan pada pemasok tunggal meningkatkan risiko pasokan. Lalu ada kurangnya diversifikasi produk. Kurangnya variasi produk dapat membatasi pasar yang dapat dijangkau. Selanjutnya ada analisis peluang atau opportunities. Yang pertama ada pasar yang berkembang.
Adanya peluang untuk memperluas pasar segmen yang sedang berkembang, lalu ada kemitraan strategis. Peluang untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan lain untuk meningkatkan distribusi produk. Selanjutnya ada perubahan kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan yang mendukung bisnis dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan. Selanjutnya ada analisis ancaman atau threats. Yang pertama ada persaingan yang ketat. Persaingan yang intens di pasar dapat menjadi ancaman terhadap pangsa pasar. Selanjutnya ada perubahan regulasi. Perubahan regulasi pemerintah dapat mempengaruhi biaya operasional dan kepatuhan bisnis. Lalu ada perubahan tren konsumen. Perubahan preferensi konsumen dapat mengancam keberlanjutan bisnis. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.